Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Khairi Asim dengan NIM 238801024 di semester 5A. Nah, saya di sini ingin mempresentasikan, jadi tujuan saya itu untuk mencari faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi kemungkinan gagal bayar dan bagaimana karakteristik demografi, riwayat pembayaran, dan perilaku penggunaan kredit berhubungan dengan gagal bayar. Yang pertama, kita mengimpor Pandas, kemudian ada import Matplotlib dan Seaborn. Nah, ini Scalar preprocessing saya menggunakan Mimax Scalar doang, dan ini untuk untuk menampilkan maksimal kolom sama untuk mengatur lebar layarnya. Nah, kemudian di eksplorasi data analis, gambaran umumnya saya mengimpor read CSV, credit card CSV, kemudian ngeprint, save untuk melihat bentuk dari kolom tersebut. Nah, kolom tersebut isinya ada 30.000 dan kolomnya ada 25. Untuk kemudian saya mendescribe ini misalnya untuk melihat count media, count means, standard deviation mean, dan lain-lain. Kemudian di sini untuk mendisplay info yang ada di sini. Kemudian saya juga ingin type dari datanya, itu ada integer, float, dan lain-lain. Nah, kemudian saya ingin melihat apakah data ada yang kosong dan ada yang duplikat. Dan ternyata datanya tidak ada yang kosong dan tidak ada yang duplikat. Nah, di sini datanya saya ingin melihat data teratas, paling atas, untuk ini data height depth. Nah, jadi di sini karena namanya terlalu panjang, jadi saya mengubah menjadi namanya target gitu, influence true. Nah, mengganti nama kolom dengan target. Kemudian di sini saya ingin melihat apakah distribusi dari target itu gimana. Nah, di sini ada figurasi gagal bayar, press subplot, kemudian gagal bayar .py. Nah, labelsnya itu kan gagal bayar sama bayar. Nah, auto picture dan start angle untuk lebih proporsi. Nah, shadownya saya mainin dan wedge pros untuk ada outline-nya seperti ini. Title-nya distribusi gagal bayar dan gagal bayar axis equal biar tetap bulat. Nah, value show. Nah, jadi di sini mayoritas pelanggannya itu 77,99% termasuk dalam kategori gagal bayar, sedangkan hanya sekitar 22,1% pelanggan yang membayar tepat waktu. Ya, jadi implikasinya itu data ini menunjukkan bahwa proporsi yang gagal bayar jauh lebih besar dibandingin yang bayar. Tuh. Nah, di sini saya mapping dari kolom marriage, soalnya biar lebih gampang dibacanya. Jadi di marriage ini ada beberapa isi data. Nah, tapi yang lainnya itu saya anggap other. Jadi single, married, others, sama others. Jadi di F-log, nah di F-log ini untuk mengambil semua yang ada di married label, kemudian kemudian di mapping biar
namanya menjadi marriage label gitu. Terus membuat subplot, figurasi umur, marital status. Nah, ini buat umur di sini, visualisasi di umur, dan ini visualisasi buat marriage label. Nah, distribusi umur dan distribusi perkawinan. Jadi sebagian besar pelanggan tuh berusia 20 sampai 20 tahun. Nah, puncak frekuensinya tuh di antara 29 sama 30, 31 gitu, di antara 30. Nah, distribusi umur cenderung menurun secara bertahap setelah usia 30. Berarti secara bertahap itu dia mengalami penurunan yang signifikan untuk umurnya gitu. Dengan sangat sedikit pelanggan di atas 60 tahun. Nah, ini menunjukkan bahwa data didominasi oleh kelompok usia yang produktif dan dewasa muda hingga parubaya. Kemudian di distribusi perkawinan, mayoritas pelanggan berstatus menikah diikuti oleh yang berstatus lajang. Kategori others sangat sedikit jumlahnya. Ini bisa menunjukkan bahwa status perkawinan mayoritas adalah stabil yang menikah, yang mungkin berpengaruh pada profil resiko atau kemampuan membayar. Gitu. Nah, jadi di sini untuk distribusi perkawinan itu didominasi oleh married yang kemudian disusul oleh single begitu. Nah, oke. Di sini ada distribusi untuk sex dan education. Nah, sex mapnya itu ada dua, yaitu ada pria dan wanita, dan education mapnya itu di sini saya menulisnya others ya, dan 456-nya others juga. Dan untuk yang 123-nya itu graduate school, artinya ya yang udah lulus, university sama high school. Nah, kemudian di sini develop itu mengganti semua yang sex label jadi ya untuk mencakup semua sex label begitu. Nah, kemudian di sini untuk membuat figur 12 fixed size 10,7 constraint layout true. Nah, terus kemudian gender count-nya di F6 label value counts di x pi x1 pi x1 pi gender counts labelnya gender counts index auto pick untuk ngitungin desimal, dan ini untuk colornya pakai pastel. Nah, untuk detailnya distribusi. Nah, jadi di yang kedua juga saya pakai pi. Kemudian ini untuk mengatur visualisasinya. Kemudian subtitlenya itu distribusi demografi, gender dan pendidikan. Font size-nya 14. PLT show. Nah, jadi di sini distribusi demografinya itu pelanggan menunjukkan bahwa mayoritas adalah wanita. Dari distribusi gender, data yang diperoleh itu rata-rata adalah wanita, dan sedangkan sisanya adalah pria sebanyak 39,6%. Nah, untuk distribusi pendidikan yang mengisi itu rata-rata banyak dari kalangan university gitu atau orang yang sedang berkuliah, dan disusul oleh orang yang sudah lulus 35,3% dan SMA dan others gitu. Jadi data ini memberikan gambaran bahwa pelanggan didominasi oleh wanita dengan latar pendidikan yang relatif tinggi, yang bisa menjadi faktor penting dalam analisis perilaku pembayaran dan resiko kredit gitu. Nah, kemudian di sini saya ingin melihat nih apakah hubungannya antara tadi distribusi age, distribusi umur, pendidikan, terus distribusi seks, dan distribusi usia, pendidikan, dan hubungan perkawinan. Nah, jadi di sini pertama kita di F target label yang tadi. Jadi target label ini untuk melabeling si target ini biar enggak 01 gitu. Jadi ada labelnya itu bayar dan gagal bayar. Kemudian marriage payment itu ada PD cross tab. Jadi di label ini kita di cross tab
ke target, kemudian di stack marriage payment. Marriage payment ini stack, terus kemudian kita reset index, terus kemudian di rename kolomnya jadi level 1 itu target dan 0 itu count. Nah kemudian cross tab juga sama yang seperti tadi. Kemudian kita styling, set stylingnya white grid biar ada gridnya. Kemudian di paletnya bayarnya itu sky blue dan gagal bayar salmon. Kemudian di sini untuk mengatur dari visualisasinya payment tag layout dan penalty show. Kemudian di sini nah jadi analisis hubungan antara status perkawinan dengan pembayaran dan pendidikan pembayaran menunjukkan beberapa pola penting. Pelanggan yang menikah dan yang lajang, keduanya memiliki jumlah gagal bayar dan bayar, namun jumlah yang membayar lebih tinggi pada kedua kelompok tersebut, terutama pada yang menikah. Jadi untuk yang gagal bayar itu di single sama merit itu relatif hampir sama gitu. Nah kemudian untuk yang bayarnya itu di merit itu lebih tinggi gitu, sedangkan yang sisanya others. Nah untuk yang untuk yang hubungan pendidikan dan pembayaran itu university lebih cenderung bayar lebih tinggi dibandingin sama yang graduate school, high school, dan others. Nah jadi di university ini yang gagal bayarnya juga cukup tinggi karena datanya juga yang mengisi university lebih banyak gitu. Jadi yang university ini cenderung lebih gagal bayar yang tinggi, lebih besar dibandingin yang lulusan dan SMA. Nah untuk distribusi usianya juga dia status pembayaran itu menunjukkan bahwa usia rata-rata pelanggan dan yang gagal membayar dan yang membayar relatif mirip, dengan rentang usia yang cukup luas dan beberapa outlier usia yang lebih tua. Nah kemudian di sini untuk kita melihat untuk distribusi limit balance-nya. Nah di limit balance ini, distribusi limit menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan yang memiliki batas kredit yang lebih rendah dengan frekuensi tinggi pada rentang limit balance di bawah 200.000, frekuensi menurun secara bertahap seiring meningkatnya limit balance dan sedikit pelanggan yang limit balance-nya di atas 500.000. Pola ini mengindikasikan bahwa mayoritas pelanggan cenderung memiliki batas kredit yang terbatas yang bisa menjadi faktor penting dan analisis resiko dan pengolahan kredit. Jadi ya ini cenderung lebih tinggi yang untuk ya, jadi yang lebih dari 500.000 itu cuma ada satu gitu. Nah untuk yang rata-rata balance oh ya di sini juga saya menggunakan di grup, jadi limit sama targetnya di grup terus dirata-ratakan gitu. Jadi hasilnya nanti kita lihat di sini. Nah jadi rata-rata limit balance berdasarkan status pembayaran itu yang bayar itu justru lebih tinggi gitu, dibandingin yang gagal bayar. Jadi pelanggan tuh bayar tepat waktu dengan rata-rata limit balance yang lebih tinggi dibandingkan pelanggan yang gagal bayar. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan yang batas kreditnya lebih besar cenderung memiliki kemampuan atau kecenderungan untuk melakukan pembayaran tepat waktu, sementara pelanggan yang dengan yang limit rendah lebih berisiko lebih gagal bayar gitu. Nah kemudian di sini juga nih saya itu mengkolomkan bagian yang pay. Jadi saya ingin melihat nih apakah rata-rata status pembayaran pemburuan berdasarkan target gitu. Nah di sini menunjukkan bahwa korelasi antara status pembayaran itu cenderung berpengaruh pada gagal bayar gitu. Jadi untuk rata-rata pembayaran terakhir itu
tuh terlihat bahwa pelanggan yang gagal bayar memiliki korelasi positif dengan nilai pembayaran di bulan tersebut. Artinya nilai pembayaran yang lebih tinggi mungkin menandakan keterlambatan atau tunggakan berhubungan dengan kegagalan bayar. Sebaliknya, pelanggan yang membayar tepat waktu menunjukkan korelasi negatif yang berarti pembayaran tepat waktu cenderung berhubungan dengan lebih pembayaran yang lebih rendah atau tidak ada tunggakan gitu. Nah, kesimpulannya jadi riwayat pembayaran di bulan-bulan sebelumnya sangat berpengaruh terhadap status pembayaran saat ini dan dapat menjadi indikator penting dalam memprediksi resiko gagal bayar. Kemudian dihitung rata-rata pembayaran per bulan berdasarkan target. Rata-rata penagihannya itu nah, ini di sini. Jadi heatmap ini terlihat bahwa pelanggan yang membayar tepat waktu cenderung memiliki rata-rata tagihan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelanggan yang gagal bayar. Jadi yang yang gagal bayar itu rata-rata tagihannya itu lebih rendah dibandingin yang bayar gitu. Nah, karena hal ini bisa mengindikasikan bahwa pelanggan yang dengan tagihan yang lebih besar mungkin lebih disiplin melakukan pembayaran atau memiliki kemampuan finansial yang lebih baik. Sebaliknya pelanggan yang dengan tagihan rendah cenderung lebih berisiko gagal bayar gitu. Nah, kemudian masuk ke pre-processing pre-processing devs null. Jadi di sini saya ingin melihat apakah ada itu yang kosong gitu atau yang penanganan missing value yang tidak diisi kolomnya, dan sedang di sini tidak ada. Kemudian saya ingin mengasumsikan bahwa buat kondisi missing pada marriage label. Nah, tadinya itu di sini buat missing. Tadi salah belum dihapus. Nah, kemudian saya itu mengecek duplikat. Jadi apakah duplikatnya itu ada atau tidak. Jadi dan di sini tidak ada. Nah, kemudian kita cek outliers. Nah, dicek outlier dan ternyata Wolfgang ini mendeteksi outlier pada beberapa fitur penting menarik seperti limit bal 3 kali ini outlier tinggi, tetapi pada umur itu box plotnya itu eh, tersebar secara merata gitu, tidak seperti yang lain-lainnya yang outliernya sangat tinggi. Nah, maka dari itu di sini saya ingin merapikan biar outlier ini tidak itu apa namanya menangani kasus outlier ini. Nah, kemudian kolomnya jadi saya masukkan dalam satu array. Kemudian di sini ada fungsinya itu untuk operasi dari penanganan outliernya. Kemudian kita diterapkan kepada IKR chappingnya. Nah, kemudian kolom yang ingin divisualisasikan kita masukkan kepada variable calls. Nah, kemudian di sini itu saya untuk menampilkan visualisasi menggunakan looping juga. Jadi di enumerate kolomnya, terus kemudian subplot, dan di sini yang sudah capping, ini yang sebelum capping gitu. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nah, untuk yang edge itu tidak ada perubahan karena dia terdistribusi secara merata, sedangkan yang limit ball juga di sini
Dan untuk yang bill bill M1 2 3 4 5 itu sudah terdistribusi secara merata. Ini 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 gitu. Ini 0 20 40. Oh, ternyata limit ball itu juga sudah terdistribusi secara merata. Sedangkan untuk yang tagihan bill itu sekarang sudah terdistribusi secara merata gitu. Nah, kemudian di sini saya ingin mengedrop kolom yang tidak dipakai karena kan sudah di labeling. Jadi saya itu tidak yang education sama marriage-nya itu tidak digunakan lagi, jadinya saya drop kolomnya begitu. Nah, kemudian di sini saya pilih numerik untuk melihat apakah korelasi antar fitur gitu. Nah, dan ternyata fitur P0 sama P6 itu riwayat pembayaran saling berkorelasi sangat kuat, nilai korelasi hingga 0,82 sampai 0,95 menandakan pola keterlambatan pembayaran yang konsisten antara bulan. Di sini, nah, di sini. Jadi P0 sama P0 ini sangat korelasi ya, sama sangat terikat gitu. Fitur tagihan juga sangat korelasi tinggi. Nah, jadi tagihan juga tuh di sini sangat korelasi dengan bill begitu. Nah, kemudian untuk fitur korelasi fitur P0 target dengan target gagal bayar bersekitar 0, menunjukkan riwayat pembayaran memiliki pengaruh positif yang sedang terhadap risiko gagal bayar. Nah, ini P0 sampai ini itu memiliki korelasi yang sangat positif atau relatif rendah gitu. Jadi terus kemudian fitur limit ball juga memiliki korelasi positif rendah dengan target 0,15, artinya limit kredit sedikit berpengaruh terhadap status gagal bayar. Jadi kesimpulannya itu riwayat pembayaran dan tagihan bayaran fitur yang paling terikat dan relevan untuk memprediksi risiko gagal bayar, sementara faktor demografis seperti usia dan jenis kelamin itu kurang berpengaruh pada dalam konteks ini gitu. Jadi yang paling berpengaruh untuk bulan kedepannya itu gagal bayar atau bayar itu ternyata adalah pembayarannya dengan tagihan bayarnya. Jadi yang paling mempengaruhi si target ini itu adalah bill dengan pay-nya. Nah, di sini ada fitur engineering. Fitur engineering ini saya ingin melihat korelasi fitur numerik antara target gitu. Jadi si fitur ini dan kodenya itu jadi kayak pertama kita ngejumlahin status 0 apakah dianggap telat atau enggak gitu. Kemudian keterlambatan berturut-turut, jadi fungsi ini buat untuk melihat keterlambatan secara berturut-turut gitu, dari max run length dari 0 lebih dari 0. Nah, kemudian di FP konsekutif, paylet max, paylet min, dan paylet flag. Bill calls-nya yang tadi. Kemudian rasio, ada rata-rata rasio penggunaan kredit per bulan, ada rata-rata rasio penggunaan kredit. Kemudian ada jumlah tagihan kumulatif dan rata-ratanya, dan ada tren tagihan. Kemudian di nomor 7 ini ada fitur engineering dari jumlah pembayaran. Nah, jadi jumlah pembayaran itu ada rasio pembayaran per bulan, kemudian ada rata-rata pembayaran, dan sisa tagihan per bulan. Nah, jadi di sini bisa dibilang yang paling berpengaruh itu terhadap gagal bayar adalah paylet konsekutif, paylet max, dan paylet min yang memiliki korelasi cukup kuat antara 0,3 sampai 0,4. Nah, ini berarti
Semakin sering atau semakin parah keterlambatan pembayaran, semakin besar kemungkinan gagal bayar gitu. Jadi semakin dia lambat bayarnya, semakin kemungkinan bahwa bulan depan itu kemungkinan dia bakalan gagal bayar gitu. Sebaliknya fitur limit ball dan beberapa jumlah pembayaran memiliki korelasi negatif, menunjukkan bahwa limit kredit yang lebih tinggi dan pembayaran yang lebih besar cenderung berhubungan dengan resiko gagal bayar yang lebih rendah gitu. Fitur lain seperti jenis kelamin sangat kecil dan hampir tidak berpengaruh gitu. Jadi eh, jadi jadi dia semakin dia sering bayar gitu ke depan, di bulan depan itu dia bakalan gampang untuk bayar gitu. Jadi tidak ada keterikatan buat enggak ada ke korela apa ya, menunjukkan bahwa dia tuh negatif lah gitu, negatif dia buat dia tuh bakalan gagal bayar. Dan sedangkan di sini yang paling menunjukkan dia bahwa dia itu bakalan gagal bayar adalah dia tuh bakal, kalau misalkan dia tuh telat bayar gitu. Jangan pembayaran yang telat dan pelat maksimal, terus kemudian nah ini juga ada billnya, kalau misalkan bill rasionya tinggi atau apa itu kan berpengaruh pada pembayaran di bulan depan gitu. Ini P3 P5 juga. Nah jadi di sini saya untuk nge-save CSV-nya, dan kesimpulan akhirnya itu faktor-faktor yang paling mempengaruhi kemungkinan gagal bayar adalah riwayat keterlambatan pembayaran, kayak fitur pay late seperti pay late konsekutif, pay late max adalah indikator utamanya risiko gagal bayar yang korelasi positif yang cukup kuat. Riwayat pembayaran bulanan 0 pay 0 sampai 6 juga sangat berpengaruh, menunjukkan pola keterlambatan yang konsisten meningkatkan risiko gagal bayar. Limit balance batas kredit ada dan jumlah pembayaran bulanan memiliki korelasi negatif dengan gagal bayar. Artinya pelanggan dengan limit yang pembayaran lebih tinggi cenderung itu lebih disiplin dan berisiko gagal bayar yang lebih rendah. Nah, faktor demografis seperti usia dan jenis kelamin itu memiliki pengaruh yang sangat kecil gitu. Jadi tidak ada pengaruhnya dalam usia dan jenis kelamin gitu. Jadi karakteristik demografinya itu, pertama itu mayoritas pelanggan itu adalah wanita dengan usia produktif 20 sampai 50 tahun dan berpendidikan di universitas atau lulusan gitu, lulusan univ. Nah, kemudian pelanggan penikahnya tuh pelanggan menikah dan lajang itu memiliki proporsi gagal bayar dan bayar yang cukup seimbang. Jadi tidak ada kaitannya nih kalau misalkan dia wanita atau pria bakalan gagal bayarnya lebih tinggi atau lebih rendah gitu. Nah, kemudian di sini ada pelanggan yang dengan pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki pembayaran tepat waktu dan lebih banyak gitu. Pelanggan dengan pendidikan yang lebih, berarti semakin dia tinggi pendidikannya, jadi semakin dia tuh mungkin memiliki kesadaran gitu bahwa dia tuh, atau mungkin dia juga memiliki eh, pendapatan yang tinggi gitu. Jadi tidak pengaruh lah kalau dia tuh bakalan gagal bayar gitu. Kemungkinan gagal bayarnya itu kan sangat kecil gitu. Jadi limit kredit dan tagihan bulanan yang lebih tinggi biasanya berhubungan dengan pembayaran tepat waktu. Jadi limit kredit itu dengan tagihan bulanan yang lebih tinggi biasanya berhubungan dengan pembayaran yang lebih tepat waktu. Terus pada data limit kredit dan tagihan bulanan perlu ditangani agar tidak lebih akurat. Begitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.